Macam media pembelajaran PAI, di antaranya adalah pertama, media visual. Media visual termasuk media grafis yang berfungsi untuk menyalurkan pesan ke penerima pesan yang akan disampaikan atau dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Yang kedua itu media audio, adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Ya, sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual. Dengan menggunakan media ini, penyajian bahan ajar kepada para siswa akan semakin lengkap dan optimal. Yang keempat yaitu media cetak. Media cetak ini meliputi bahan bacaan, dan sedangkan bahan bacaan di Indonesia jumlahnya sedikit, lagi pula kecenderungan dan rangsang untuk membaca pun masih kurang. Yang kelima yaitu media objek, di mana media objek ini merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisik sendiri seperti ukuran, bentuk, berat, susunan, warna, fungsi, dan sebagainya. Yang keenam dan yang terakhir adalah media ini diciptakan untuk menyampaikan informasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan secara umum, baik di kalangan pendidikan maupun secara luas. Karakteristik media pembelajaran PAI. Yang pertama itu media grafis. Media grafis terbagi lagi menjadi bagan, gambar, foto, diagram, grafik, dan poster. Yang kedua itu media audio. Yang ketiga proyeksi diam. Kelebihan dan kekurangan jenis-jenis media pembelajaran PAI. Yang pertama itu kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual: A. Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam, dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. B. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik media visual. C. Memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. D. Dapat menanamkan konsep yang benar. E. Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. F. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Kekurangan media visual: A. Lambat dan kurang praktis. B. Tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. C. Media visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual beberapa gambar yang mewakili isi berita. Biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihan media audio: A. Harga murah dan variasi program lebih banyak daripada TV. B. Sifatnya mudah untuk dipindahkan. C. Dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio, sehingga dapat diulang atau diputar kembali. D. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa, serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambarkan, dan sebagainya. Kekurangan media audio: A. Memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus dapat dengan cara belajar dan yang khusus. B. Media audio yang menampilkan simbol digit dan diagonal dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. C. Karena abstrak ditingkatkan, pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkat penguasaan pembendaharaan kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat. D.
D. Media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. E. Menampilkan melalui ungkapan perasaan atau simbol diagonal lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman diagonal disebut pada si penerima. Ya, kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihannya yaitu A. Pemakaiannya tidak membosankan. B. Hasilnya lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Kekurangan media visual yaitu audiovisual yaitu A. Pelaksananya perlu waktu yang cukup lama. Pelaksananya memerlukan tempat yang luas. C. Biayanya relatif mahal. D. Media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja atau kapan saja karena media audiovisual cenderung tepat di tempat. Kelebihan dan kekurangan media cetak. Kelebihannya yaitu A. Biasanya relatif tidak mahal. B. Fleksibel. C. Dapat dinikmati lebih lama. D. Yakni surat kabar mampu menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan cakupan. E. Compression shopping yaitu surat kabar sering digunakan sebagai bahan acuan atau referensi konsumen dalam membeli barang atau jasa. F. Positif consumer attitude yaitu aktualitas informasi yang disampaikan digunakan sebagai acuan pembaca. G. Reflectable dapat dibaca berkali-kali dengan cara penyampaiannya harganya lebih terjangkau maupun distribusinya. H. Lebih mampu menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks. I. Analisis lebih tajam dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dan analisis yang lebih mendalam dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Kekurangan media cetak. A. Dari segi media cetak lambat dalam memberikan informasi. B. Karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat, harus menunggu turun cetak. C. Media cetak hanya dapat berupa tulisan dan media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. D. Biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkan sebelum dapat dinikmati masyarakat. E. Jika dapat lewat hari mudah diabaikan dan cepat basi, yakni short lifespan. Meski jangkauannya luas serta dapat didokumentasikan, pembaca surat kabar hanya butuh waktu kurang 15 menit hingga 30 menit untuk membacanya, serta umumnya hanya sekali saja membacanya. Selain itu, usia informasi hanya 24 jam, setelah itu sudah dianggap basi. F. Kultur, yakni jika isi dan tata letaknya kacau akan mempengaruhi pemaknaan dan pemahaman isi pesan iklan oleh pembacanya. G. Limited coverage group, yakni beberapa kelompok tertentu tidak bias dijangkau oleh surat kabar, misal kelompok masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat usia di bawah 15 tahun. H. Jenis bahan yang digunakan biasanya mudah sobek, artinya gangguan mekanis tinggi, sehingga informasi yang diterima tidak lengkap. I. Media cetak seringkali hanya memuat berita yang telah disebar luas oleh media lainnya. Kelebihan dan kekurangan media objek. Kelebihannya yaitu A. Dianggap medium yang paling mudah diakses dan lebih menarik perhatian. B. Mampu merangsang imajinasi. Memberikan pengalaman belajar langsung. Kekurangan medianya yaitu ukurannya terlalu besar, maka untuk dibawa ke ruang sangat sulit. D. Terlalu kecil
atau kuno bisa membahayakan. C. Tidak bisa memberikan hasil belajar. Informasi yang disampaikan terkadang tidak sampai ke audiens. 6. Kelebihan dan kekurangan media elektronik. Kelebihan media elektronik memberikan kemudahan kepada siswa untuk belajar secara individual maupun kelompok. B. Memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi. Media komputer juga memberikan rangsangan yang cukup besar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. C. Dapat digunakan secara individu sehingga siswa lebih leluasa dalam pengerjaannya. D. Tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan media yang bersifat interaktif sehingga siswa langsung mendapatkan feedback atau balikan dari media. E. Dianggap fitur-fitur pendukung seperti background, volume yang dapat diatur besar kecil suara. Siswa bisa mengakses internet dari tombol link. Kelemahan media elektronik. A. Harganya relatif mahal sehingga belum dapat dijangkau ke seluruh sekolah untuk menyediakannya. B. Selain memberikan pengaruh positif dan memberikan